Di tengah kebahagiaan atas kelahiran putra keduanya Kenzo Eldrago Wong yang lahir pada Sabtu 9 Oktober 2021 lalu, tiba-tiba saja nama Baim Wong menjadi sorotan. Hal itu disebabkan atas sikapnya yang diduga memarahi seorang kakek yang meminta uang kepadanya. Menuai pro dan kontra, lantas seperti apa kehebohan warganet melihat aksi Baim Wong hingga konten YouTube milik Baim itu pun kini menjadi viral. Dan seperti apa pula Baim dan sang kakek yang bernama Suhut menjelaskan kronologi saat kejadian berlangsung. Tiba-tiba ramai menjadi perbincangan banyak orang hingga namanya pun kini viral dan memenuhi jagat dunia maya. Lantas, seperti apa pihak keluarga kakek Suhut yang terkejut sang ayah kini menjadi viral? Benarkah keluarga pun tidak terima atas sikap Baim Wong kepada sang ayah hingga membuatnya sakit hati? Dan benarkah pula pasca kakek Suhut viral, kini justru banyak mendapatkan bantuan dari banyak orang? Nama Baim Wong memang terkenal sebagai sosok yang dermawan di mana suka membantu orang yang kesusahan hingga membutuhkan seperti yang terlihat di kanal YouTube-nya. Banyak warganet yang memuji atas sikap baiknya kepada sesama. Lantas, apa alasan Baim selalu melakukan hal itu? Dan seperti apa pula lantaran terkenal dengan konten berbagi, nama Baim justru sering dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk menipu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kebahagiaan atas kelahiran putra keduanya Kenzo Eldrago Wong, kemarin Baim Wong mendadak viral hingga menjadi sorotan tajam warganet. Bagaimana tidak, hal itu terjadi ketika Baim mengunggah konten video di mana dalam video tersebut memperlihatkan Baim yang nampak sedikit emosi ketika menanggapi kemauan seorang kakek yang ada di hadapannya. Ya, Baim yang ada di luar rumah merasa diikuti oleh seorang kakek di mana ketika sesampai di depan rumah Baim, sang kakek terlihat meminta bantuan kepada suami Paula Verhoeven itu. Namun, reaksi Baim justru menuai sorotan tajam dari warganet. Sontak, aksi Baim kepada seorang kakek itu pun menuai reaksi dari para netizen, di mana diantaranya banyak yang menyayangkan atas aksi yang dilakukan oleh Baim Wong. Ya, banyak netizen yang kecewa dengan sikap Baim Wong, lantaran sang kakek terlihat menawarkan dagangannya bukan meminta-minta, namun Baim justru menorehkan jawaban yang dinilai menyakitkan. Meski begitu, ada pula yang berkomentar positif atas sikap Baim yang tegas, di mana meminta-minta bukanlah hal yang baik. Mengingat namanya tengah diperbincangkan banyak orang, Baim dan juga sang kakek pun langsung memberikan klarifikasi hingga menjelaskan mengenai kronologi saat kejadian. Jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Kiano. Saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet
Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih, dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu nggak banget sih. Waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baim minta uang, Im minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mau ngubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe dan kembali dia minta uang sama saya. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini, saya bilang. Terus udah, dan tiba-tiba dia juga bilang setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun kata dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong, kayak gitulah istilahnya. Saya nggak suka sih. Pak Baim biasanya suka sosialnya tinggi, ngasih-ngasih. Saya ikutin dari belakang. Ada timnya tuh, timnya dia lah. Kayak diambil dia terus sampai depan rumah bapaknya tuh. Mungkin dalam keadaan dia habis begadang atau mau apa, istrinya kan mau ngelahirin tuh si Paula. Ya saya nggak apa-apa lah. Saya bilang, Pak Baim, ini saya mohon dana nih buat modal buku. Dia bilang, tahu ini saya bawa bukunya, jadi nggak mau ngeliat, mungkin di semen, marah-marah, gini. Akhirnya dia langsung panggil ojol tuh. Ojol kan lagi pada nongkrong tuh, dipanggilin sama dia. Nah, ojolnya dikasih duit tuh 100. Iya. Iya, saya nggak apa-apa lah, udah biasa saya dagang buku gitu, udah biasa, mau suka udah nggak apa-apa saya. Cuman pulangnya buku saya laku. Saya orangnya gitu. Saya tadi kesempatan, tapi saya kan posisi saya tahu Pak, makanya saya diam aja Mbak. Udah nggak di motor, saya duduk aja, mungkin saya mengalah, mungkin saya salah, ya udahlah. Lebih baik saya daripada nanti lihat orang ini, saya pulang aja udah. Istilah kata dia ngerti, dia tahu lah. Saya pakai, ya udahlah, kalau emang ini bukan rezeki saya, udah saya jalan aja. Iya. Mungkin udah bukan rezeki saya kali. Saya kaget aja kok bisa begitu. Dulu nggak begitu kelakuannya. Yang saya lihat-lihat di handphone anak-anak saya sama handphone lain tuh, dia suka tukang sayur apa gimana. Keluarga saya semua kaget. Tiba-tiba ramai menjadi perbincangan banyak orang hingga namanya pun kini viral dan memenuhi jagat dunia maya. Lantas, seperti apa pihak keluarga kakek Sud yang terkejut sang ayah kini menjadi viral? Benarkah keluarga pun tidak terima atas sikap Baim Wong hingga membuatnya sakit hati? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pemirsa Intens Investigasi, heboh aksi viral Baim Wong pada sang kakek, keluarga sang kakek pun bereaksi atas kejadian tersebut. Ya, bak jatuh tertimpa tangga sudah diperlakukan diduga dimarah-marahi dan menyuruhnya untuk bekerja. Ujung-ujungnya sang kakek pun justru ditinggalkan oleh Baim begitu saja, di mana Baim malah bagi-bagi uang kepada beberapa driver ojek online yang sedang mangkal di depan rumahnya dengan nominal uang 100 ribuan. Setelah melihat sikap Baim tersebut kepada orang tuanya, benarkah keluarga kakek Suhud merasa tak terima hingga sakit hati kepada Baim lantaran Baim seolah menjatuhkan orang tuanya hingga dibuat konten dan dipertontonkan kepada publik?
ya sakit hati juga ya. Di sana kan bapak saya bukan minta-minta kan, dia cuma jual buku ya, memang jual buku ke buku-buku rohis gitu. Nah mungkin posisinya kalau kurang tepat kali ya, timingnya kurang tepat kali. Dia tiba-tiba dinawarkan buku gitu, langsung marah-marah, kata dia minta-minta. Ya pasti kita sebagai anak marah juga, kesel ya kan. Keselnya kok orang kan namanya orang mungkin istilah kata menawarkan gitu kan, kalau emang nggak mau beli ya udah Pak, maaf Pak, saya nggak mau beli atau bagaimana, cukup ya kan, udah selesai gitu, nggak usah dimarah-marahin, dibikin konten segala macam, itu kan ketahuan banget gimana gitu, kayak orang ngejual konten gimana sih dengan cara menjatuhkan orang lain. Udah gitu sengaja mereka ngasih uang gitu kan ke driver lain yang di situ gitu, muka juga udah ketahuan lah kayak bikin konten gitu, muka nggak di-blur, dikasih unjuk orang ini nih ya kan, ngasih duit ke orang, ke ojol gitu buat ngasih unjuk ke bapak saya gitu nih, lu nggak ngasih duit nih, saya kasih duit ke yang lain gitu. Kesannya kan gimana sih kayaknya ya, sebenarnya juga sakit hati pasti kan. Biarpun kalau dilihat dari pihak bokap saya gitu ya, mungkin ada salah juga, kenapa ngikutin orang ya kan, ngikutin orang mungkin dengan harapan mau dibeli, tapi itu juga nggak maksa kan. Kalau saatnya diikutin bisa aja langsung hiraukan aja kan, langsung aja tutup pintu, hiraukan. Ngapain kalau emang dia nggak mau beli, nggak usah marah-marah kan, kita ada etika kan. Beli kagak dimaki-maki iya, malah ngeledek juga. Saya ngelakuin semuanya dengan hati, saya mau ngasih ke orang ya sesuai dengan hati saya, toh itu uang saya juga itulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Nah, karena pemikiran orang beda-beda sih, mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Atas kejadian tersebut, warganet pun bereaksi atas sikap Baim kepada kakek Suhut. Pasca viral, kini sang kakek pun dikabarkan mendapatkan perhatian khusus dari para netizen. Ya, melihat usia kakek Suhut yang sudah memasuki 70 tahun namun tetap bekerja dengan berjualan buku hingga mengaku tengah menderita sakit pada kakinya, netizen pun kompak untuk menggalang donasi. Melihat perhatian dari netizen yang akan membantu sang kakek, lantas seperti apa tanggapan Dodi selaku anak melihat banyak orang yang begitu simpati kepada ayahnya? Seperti apa pula kondisi kakek Suhut saat ini? Benarkah kini tengah sakit pada kaki kirinya hingga ketika jalan kakinya tersebut harus diseret? Sebelum sih saya ucapin terima kasih ya, terima kasih juga. Jadi masih ada gitu orang-orang yang istilah kata yang simpati gitu kan sama bapak saya gitu. Jadi istilah kata sosmed itu juga bisa dipakai untuk nolong orang juga kan. Ya itu aja sih, maksudnya alhamdulillah. Ya paling kebutuhan bapak saya juga, mungkin lari ke buku-buku juga. Ya buku itu kan muter Mbak, jadi salah kita beli sekian, ada orang pesen sekian, jadi muternya di situ-situ aja. Paling buat modal bapak juga sih, modal jualan. Ya buat berobat sama dagang lah Pak, modal dagang. Iya sakit Pak, saya kalau jalan diseret, bukannya suka sakit gitu, namanya orang udah umur Pak ya. Bukannya asam urat, ada asam urat cuman jalannya mungkin kurang pengeroposan tulang atau gimana gitu Mbak, saya juga bingung. Saya jalan tetap, tapi kalau pakai motor kan agak kuat juga, yang kanan, yang kiri ini yang sering sakit. Ya nggak masalah sih kalau emang mereka mau bertemu gitu, membicarakan ini baik-baik, nggak masalah. Cuman saya nggak mau, maksudnya offline aja gitu, saya nggak mau itu diambil jadi konten gitu atau dijual lagi nanti di YouTube. Mau Pak, namanya kita orang muslim pemaaf. Kalau saya sih saya kan nggak pengen ya ini panjang gitu, ya udahlah, kalau yang udah gitu, nggak usah dibikin begini begitu, nggak usah bikin rame. Kalau emang kejadiannya seperti ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, biar ini cepat kelar juga, clear gitu aja. Kita takutnya nanti masalah ini tambah panjang. Pasca viral, netizen pun bereaksi dengan akan menggalang open donasi untuk kakek Suhut.
terkenal dengan konten berbagi seperti apa nama Baim yang justru sering dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk menipu orang lain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Saat ini, nama Baim Wong memang menjadi salah satu selebriti tanah air yang dikenal suka berbagi dengan masyarakat. Hal itu beralasan di mana ayah Kiano dan Kenzo ini sering mengabadikan momen berbaginya lewat kanal YouTube miliknya. Bahkan, saking banyaknya penggemar yang salut akan aksi berbaginya itu, aksi terpuji yang dilakukan Baim itu pun kerap mengundang tetes air mata bagi siapa saja yang melihatnya. Melihat semakin hari semakin seringnya berbagi, Baim pun kini disebut-sebut sebagai selebritis yang dermawan hingga masyarakat luas pun banyak yang mengagumi dan mengenalnya. Lantas, apa sebenarnya alasan Baim Wong melakukan hal tersebut? Konten sama konsep itu nggak terbentuk dengan sendirinya ya, nggak pernah merencanakan akan menjadi konten seperti itu juga. Kalau emang awalnya juga nggak tahu itu namanya social eksperimen. Kalau saya emang dari awal nggak pernah berpikiran itu akan mendatangkan uang ya, emang mau ngasih. Tapi ternyata timbal baliknya ada, ya kita juga nggak tahu. Kalau saya sih sebenarnya juga seneng ketika orang-orang malah seneng banget, emang tujuannya supaya orang niru. Kalau orang juga niru banyak, saya seneng banget. Terkadang kita juga merasakan ya orang yang sudah berlatar belakang akan mendapatkan atau enggak apa-apa itu, karena memang dari sama mereka itu lebih ke apa yang kita rasain sih ya. Itu susah sih kalau saya bilang. Kalau saya sih memang ya apa adanya aja yang lihat kalian itu ya. Saya juga nggak pernah acting atau gimana. Mungkin nggak ada kali ya orang mau menghabiskan banyak pengeluaran untuk satu konten. Kalau saya kan emang hobi ya, hobi emang ngejailin orang, jadi nggak pernah ngerasa rugi. Jadi apapun yang saya kasih ke mereka, jangan terima kasih sama saya sama mereka, tapi emang benar kok itu uang mereka semua. Dan mereka juga yang subscribe yang segala, saya juga sudah istilahnya menitipkan kayak sebagian, mungkin kalau memang ada pahala dari apa yang saya lakukan, sebagian buat mereka. Namun di balik sikap dermawannya itu, nama Baim Wong justru sering digunakan sebagai modus penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti salah satunya penipuan giveaway. Ya, beberapa waktu lalu, Baim Wong sempat dibuat geram atas tindakan pelaku penipuan yang mencatut namanya. Bahkan hal itu tak hanya sekali, beberapa kali pun Baim harus dihadapkan dengan persoalan penipuan yang mencatut namanya. Dalam modus penipuan tersebut, di antara para pelaku berhasil mengeruk sejumlah uang, mulai dari 400.000 hingga belasan juta rupiah dengan modus yang mengiming-imingi calon korbannya. Baim pun akhirnya menindak tegas hingga memberikan efek jera bagi sang pelaku dengan menjebloskannya ke penjara. Saya itu sebenarnya dirasakan sudah lama sih ya, udah hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi yang terkadang juga per episodenya kita tidak mendapatkan untung. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau enggak apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Dan yang tadi saya tidak pernah menggubris ya, saya kira 1-2 orang, tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Kalau sudah sampai teman artis
ada Toko Zaki, Melanie Ricardo, ada Rivalina Estemat, semuanya WhatsApp saya, ini benar nggak Im, teman gue dapat. Saya membuat laporan mengenai kasus ini karena sudah meresahkan kita semua. Jadi bukan berarti saya apalah yang mungkin, tidak pernah saya berpikiran seperti itu sama sekali. Tapi kalau sudah meresahkan saya dan juga niatan baik tim saya dan juga saya pribadi kepada orang lain di masa pandemi ini disalahgunakan, saya yang sebenarnya sedih sih, kok malah jadi berbalik begini ya sama saya. Kerugian nama baik paling, tapi kalau untuk materi itu sebenarnya enggak, tapi banyak loh Mbak, banyak banget yang sudah tertipu. Banyak juga yang sudah mengirim 3 juta, 5 juta, 100 ribu, 50. Jadi mereka itu beraneka ragam ya, ada minta ATM, ada minta uang transport, ada minta uang pajak, ada minta, karena saya hadiah sama sekali tidak ada pajak sama sekali, pajak tanggung saya pribadi gitu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.